Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Talita Veda Zaria Ramadhani dengan NIM 2211110011. Sini saya akan mengerjakan tugas dari keamanan sistem pada platform MySQL. Baik, untuk instruksinya, itu buatlah video mengenai implementasi dari perintah-perintah atau langkah-langkah di halaman selanjutnya sampai halaman terakhir. Saat memperlihatkan implementasi tersebut di video, sampaikan juga penjelasan dari fungsi perintah atau langkah tersebut. Untuk soal pertama, yaitu modify the port mappings. Di sini the default mapping for MySQL is to run on port 3306. Yang dimana artinya di sini port mappings dari MySQL itu ada di 3306 defaultnya. Oke, maka dari itu untuk mengubahnya pertama-tama kita harus mengecek dulu apakah benar ada di 3306. Oke, benar ya, di sini ada 3306. Maka dari itu mari kita ubah terlebih dahulu. Portnya ini bisa di-post terlebih dahulu. Masuk ke services, lalu cari di bagian MySQL, lalu bisa sub the service. Setelah di stop, kita bisa ke bagian ini. Di Windows C, program file MySQL sama MySQL Server 5. Di sini kita bisa cek ke My, lalu di open saja. Mari kita perlu setting itu dulu. Setelah sampai di sini kita bisa ubahnya di port 3307 misalnya. 3307. Setelah itu, mari dicari lagi yang lain. Jadi karena sudah tidak ada, bisa dikontrol save saja. Kontrol save. Lalu, ini bisa dijalankan lagi. Start the services. Lalu kita cek apakah portnya itu sudah berubah. Sini, kita bisa masukkan password. Oke, baiklah. Di sini sudah berubah ya. Portnya jadi ke 3307 sesuai dengan contohnya. Selanjutnya yang kedua ada disable and delete your MySQL history. Nah, kebetulan karena saya baru saja mendownload MySQL, jadinya saya tidak ada MySQL history. Jadi bisa dilanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu create account and grant privileges. Kan membuat akun dan memberikan akses tertentu pada suatu user. Untuk yang pertama ada create user Finlay, di mana kita akan membuat user yang dinamakan Finlay dan memberikan seluruh akses kepada si Finlay ini. Yang kedua, kita akan membuat user Finlay di suatu domain tertentu dan akan memberikan seluruh aksesnya kepada Finlay pada suatu domain tertentu tersebut. Lalu kita akan membuat user admin dengan diberikan akses tertentu saja. Di sini kita berikan akses reload dan proses saja pada user admin tersebut. Lalu kita ada create user yang dinamakan dummy, di mana user dummy ini tidak diberikan akses apapun dalam uh, pembuatannya. Ini ada di step 3, create account and grant privileges. Lalu di step 4 kita ada lock user accounts on suspicious activity, di mana apabila ada sesuatu aktivitas yang mencurigakan, kita akan mengelok atau apa namanya, akun tersebut akan terkunci dalam selama waktu tertentu. Nah, di sini kita membuat demo user, ini dinamakan demo user. Apabila user tersebut gagal untuk melakukan login sebanyak 4 kali, maka user tersebut akan terkunci selama 10 menit. Seperti itu. Lalu yang kelima ada use authentication plugins, di mana user tersebut harus memasukkan passwordnya dan password tersebut akan
dan password tersebut akan mengandalkan autentifikasi dengan metode hashing. Dimana apabila passwordnya yang terlihat itu tidak akan sesuai dengan password yang dia masukkan. Untuk menyamakan password yang aslinya. Itu masuk di use authentication plugins. Selanjutnya ada checking account privileges. Di sini saya mengecek eh, akses untuk user Finlay. Karena tadi di atas kita sudah memberikan akses penuh. Seharusnya setelah dicek ini dia memiliki akses penuh. Nah, di sini dia punya akses select, insert, update, delete, quit, drop, reload, shutdown, dan lain-lain. Ada banyak di sini akses dia. Akses yang Finlay punya. Lalu setelah kita mengecek seluruh akses Finlay, kita akan melihat step selanjutnya yaitu revoking account privileges, di mana untuk membatalkan suatu akses yang dimiliki oleh user tertentu. Nah, di sini kita ada revoke all privileges, atau bisa dikatakan kita akan membatalkan seluruh akses yang dipunya oleh Finlay. Di sini berhasil. Di sini ada beberapa percobaan yang saya lakukan. Selanjutnya ada revoke reload dari user admin. Kita akan membatalkan akses reload yang dimiliki oleh user admin. Dan kita membatalkan akses create yang dimiliki oleh user custom. Untuk pengecekannya, apakah berhasil dibatalkan aksesnya atau tidak, kita di sini mengecek dari user admin. Apakah dia sudah batal atau tidak. Nah, di sini tertulis akses yang dimiliki oleh user admin itu hanya proses saja, di mana yang awalnya itu admin itu punya akses reload dan proses. Karena tadi sudah dibatalkan akses reloadnya, maka di sini hanya ada akses reloadnya saja. Tersisa hanya akses reloadnya saja. Untuk itu adalah revoking account privilege. Selanjutnya ada create roles, di mana kita akan yang pertama akan membuat roles-nya terlebih dahulu. Di sini ada roles app developer, app read, dan app write. Selanjutnya kita ada memberikan akses untuk roles tertentu. Di sini kita pertama kali memberikan akses keseluruhan untuk uh, roles app developer. Lalu kita memberikan akses select untuk roles app read. Lalu kita memberikan akses insert, update, delete untuk role app write. Setelah memberikan akses untuk suatu roles, kita membuat dulu usernya. Insert usernya. Di sini kita membuat user dev 1. Lalu kita ada user read user 1. Dan kita ada create user read user 2. Dan ada create user rw underscore user 1. Di mana kita akan memberikan setiap user itu roles yang masing-masing roles tersebut sudah memiliki akses yang sudah kita buat di sebelumnya. Di sini user dev1, dev1 itu memiliki sebagai roles app developer. Lalu read user 1 di sini dia sebagai sebagai roles app read. Sama juga untuk user read user 2, dia juga di sini sebagai roles app read. Lalu untuk user rw underscore user 1, di sini dia diberikan role sebagai app read dan app write, di mana setiap roles yang sudah diberikan kepada suatu user itu memiliki aksesnya masing-masing seperti yang sudah dikodingkan di sebelumnya. Berikut sekian dari tugas keamanan sistem pada platform MySQL. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.